Shalom adik-adik, hari ini kita kembali lagi berjumpa dalam ibadah sekolah minggu. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan memuji-muji nama Tuhan. Ayo kita semua yang ada di rumah, kita mau siapkan hati kita untuk diberkati lewat pujian dan juga firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ayo adik-adik yang ada di rumah, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kembali hari ini kami datang mengucap syukur kepadamu Bapa, karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini boleh menjadi berkat bagi anak-anak-Mu yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua yang mengambil bagian di dalamnya. Biarlah berkat Tuhan boleh ada di dalam kehidupan kami semua, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami akan membuka ibadah sekolah minggu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang hari ini akan dimainkan oleh guru-guru sekolah minggu, yang akan diceritakan oleh guru-guru sekolah minggu, terlebih dahulu kita akan memuji nama Tuhan. Dan biarlah adik-adik semua yang ada di rumah hari ini boleh merasa sukacita, sebab ada berkat Tuhan yang akan kita terima hari ini. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria.
Adik-adik di rumah merasakan sukacita? Puji Tuhan, saya yakin dan percaya adik-adik semua yang ada di rumah pasti merasakan sukacita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyambut, kita akan mengangkat satu pujian. Haleluya. Haleluya. Jadikan aku terang-Mu Tuhan di sekolah, di rumah, dan di mana saja, bagaikan lilin yang menerangi di dalam kegelapan dunia. Jadikan aku terang-Mu Tuhan di sekolah, di rumah, dan di mana saja, bagaikan lilin yang menerangi di dalam kegelapan dunia. Di dalam kegelapan dunia. Di dalam kegelapan dunia. Kembali kita akan berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami sudah banyak memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Engkau yang akan memberkati kami semua yang mengambil bagian di dalamnya. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, tadi kita sudah banyak memuji nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, Tante mau cerita di dalam Alkitab ya. Di dalam Alkitab ada seorang raja yang sangat saleh. Dia sangat dicintai Tuhan. Dan karena dia saleh, Tuhan memberkati dia. Tuhan membuat kerajaannya besar dan kuat. Karena raja ini seorang yang taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak siapa nama raja ini? Ada yang tahu nggak? Penasaran? Yuk kita akan dengarkan cerita berikut ini. Hai adik-adik, perkenalkan nama saya adalah Raja Daud. Saya adalah raja yang kedua dari bangsa Israel. Tuhan selalu memberikan kemenangan kepada saya setiap kali berperang. Dan karena apa? Karena Tuhan selalu menyertai setiap langkah saya. Dan hari ini saya akan berperang melawan Bani Amon. Untuk itu saya harus persiapkan pasukan. Saya akan panggil panglima saya. Yoab, sini dong. Siap. Ya Tuanku Raja. Persiapkan tentaramu. Kita akan mengalahkan Bani Amon. Siap, laksanakan. Ayo kita siapkan panglima kita. Siap, laksanakan. Bagaimana ya? Belum ada ide. Uria. Ada apa Panglima? Kita akan melawan Bani Amon.
terus semua barisan, kita ambil orang yang gagah-gagah, kita harus menyerang dengan benar, dan kamu harus ada paling depan, oke? Siap Panglima. Oke, laksanakan. Oke, oke. Nah, adik-adik sudah tahu tadi siapa nama rajanya? Raja siapa? Raja Daud. Iya, pinter ya, Raja Daud. Nah, tadi Raja Daud menyuruh panglimanya yang namanya Yoab untuk memimpin pasukan menyerang Bani Amon ya, dengan cara menyerang kota Raba. Nah, adik-adik, apakah adik-adik tahu Raja Daud apakah ikut berperang atau Raja Daud ikut berdoa supaya pasukannya menang? Siapa yang tahu? Ternyata Raja Daud tidak ikut berperang adik-adik. Raja Daud juga tidak berdoa. Tapi Raja Daud malah merencanakan hal yang jahat. Dia mengingini istri daripada pasukannya yang namanya Uria, namanya Betseba. Makanya tadi Raja Daud menyuruh Yoab untuk menempatkan Uria di posisi paling depan supaya Uria terbunuh mati dan Daud bisa mengambil Betseba. Nah, penasaran apa yang akan terjadi? Yuk kita dengarkan lagi ya. Apa yang harus saya lakukan supaya Betseba bisa menjadi istri saya? Ini saya harus berpikir lebih keras. Bagaimana caranya ya? Adik-adik bisa bantu Raja Daud untuk membantu? Enggak ya? Ada ide supaya saya bisa dapatkan Betseba menjadi istri saya? Ayo, bisa dibantu? Dibantu? Oh iya, saya akan menempatkan Uria di medan peperangan supaya Uria mati terbunuh dan saya bisa dapatkan Betseba menjadi istri saya. Saya akan tulis surat kepada yang terhormat Panglimaku Yoab di medan peperangan. Tempatkan Uria di medan peperangan yang paling berat. Setelah itu suruh kepada pasukanmu untuk mundur supaya Uria bisa terbunuh di medan peperangan yang terjadi. Jangan lupa ya, ini harus dilaksanakan dengan baik atas nama Raja Daud. Pengawal, Ya Tuanku Raja. berikan surat ini kepada Yoab, panglimaku di medan peperangan. Baik Tuanku. Laksanakan. Akhirnya berhasil juga apa yang Raja Daud minta. Aduh. Pengawal. Ada apa Panglima? Tolong kamu segera bertemu dengan Raja Daud Siap. dan katakan bahwa kita sudah berhasil mengepung kota Rabah Siap. dan kita sudah berhasil untuk menyerang mereka. Siap. Bahkan mereka sekarang balik menyerang kita, tapi kita selamat. Laksanakan. Satu hal, sampaikan kepada Raja Daud bahwa Uria sudah mati. Siap. Oke. Adik-adik, tadi sudah dengar ya, Raja Daud menyuruh panglimanya Yoab untuk menempatkan Uria ya di depan medan peperangan. Nah, Raja Daud melakukan hal yang sangat memalukan ya adik-adik. Bukannya membantu pasukannya untuk berperang atau berdoa paling tidak kepada Tuhan supaya Daud
menang. Enggak, malah dia merencanakan hal yang jahat. Dia menginginkan istri Uria. Dan ketika didengar Daud bahwa Uria mati, Raja Daud sangat senang adik-adik. Rencananya yang dibuatnya berhasil tanpa diketahui seorang pun. Tapi ingat, ada satu pribadi yang tahu, yaitu Tuhan. Tuhan melihat apa yang dilakukan Daud, melihat perbuatan Daud yang sangat jahat. Tetapi Tuhan masih sayang sama Daud. Tuhan mengirimkan seorang nabi namanya Nabi Nathan untuk datang menegur Daud. Yuk kita lihat sama-sama bagaimana respon Daud, ya. Yes. Akhirnya Uria mati di medan perang dan aku bisa dapatkan Berseba menjadi istriku. Tuhan memang menyertai aku. Oh, terima kasih, hari yang membahagiakan. Silahkan makan. Raja Daud. Ada apa, Nabi Nathan? Di sebuah kota tinggallah dua orang bertetangga. Satu orang kaya raya mempunyai segalanya. Tetapi tetangganya seorang yang miskin hanya punya domba kecil. Tetapi dirawat. Satu saat orang kaya kedatangan tamu. Tetapi orang kaya ini tidak mau menjamu dengan kambing dombanya. Dia ambil domba kecil tetangganya yang miskin itu untuk menjamu tamunya. Apa? Dombanya yang disembelih yang punyanya orang miskin ini? Siapa dia? Kalau ada di sini tak keras. Kalau kamu mau tahu, itulah engkau. Loh, kok bisa saya? Kurang apa Allah sudah memberkati engkau. Segala-galanya engkau punya, tetapi engkau tetap berbuat jahat. Engkau ambil siapa itu Berseba. Engkau bunuh Uria. Allah tahu, Allah melihat. Tuhan, ternyata aku sudah berdosa di hadapan-Mu. Adik-adik, tadi Raja Daud yang sudah berbuat dosa karena mengambil istri Uria, dia ditegur oleh seorang nabi namanya Nabi Nathan. Nah, Raja Daud mau ditegur oleh Nabi Nathan, yaitu suara Tuhan. Dia mau ditegur, dia tidak marah. Padahal kalau Raja Daud mau marah, dia bisa membunuh Nabi Nathan. Tapi Raja Daud, dia mau ditegur oleh Tuhan. Dia mau mengaku dosanya. Raja Daud menyesal terhadap apa yang sudah dilakukannya. Dia berpuasa, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, minta ampun kepada Tuhan supaya Tuhan mau mengampuni Raja Daud. Nah, adik-adik, sama seperti dengan kita, Tuhan menginginkan semua anak-anaknya taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan tidak menginginkan kita masuk ke dalam neraka dan hukuman yang kekal. Oleh karena itu, adik-adik, kita harus rajin dan taat kepada Tuhan. Kita harus rajin membaca Alkitab, kita harus rajin memuji nama Tuhan. Jangan suka membantah orang tua, ya. Jangan nakal, jangan berbohong,
Ya, adik-adik harus taat kepada orang tua. Adik-adik harus takut dan taat kepada Tuhan supaya adik-adik disayang Tuhan. Tapi seandainya adik-adik sudah terlanjur berbuat dosa seperti tadi Raja Daud, adik-adik harus belajar seperti Raja Daud, mau rela ditegur sama Tuhan ya. Mau rela ditegur, minta ampun sama Tuhan. Karena Tuhan itu Allah yang setia, Allah yang adil. Kalau kita minta ampun, Tuhan akan mengampuni dosa kita. Tuhan akan menyucikan kita, ya. Amin ya. Kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang tiba saatnya Tante akan berikan ayat emas, ya. Sekarang semuanya ambil Alkitabnya. Kita akan buka di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Tante bacakan ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, jadi kalau adik-adik berbuat dosa, belajarlah seperti Daud yang mau ditegur ya, mau mengakui segala dosanya, minta ampun sama Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, menyesal dan tidak berbuat dosa lagi. Amin ya. Nah, Tante mau kasih kuis ya. Kuisnya ada 2. Nanti Tante pilih 3 terbaik dan tercepat masuk ke nomor berikut ini ya. Dicatat nomornya ada di sini ya. Pertanyaannya untuk kelas kecil, siapa nama raja tadi ya? Siapa tadi namanya raja yang rela ditegur sama Tuhan, yang minta ampun sama Tuhan ya? Yang kedua untuk kelas besar. Untuk kelas besar pertanyaannya juga gampang. Tante minta tolong tuliskan siapa nama guru-guru yang terlibat di dalam drama ini tadi ya. Nama guru dan perannya sebagai apa. Contoh Tante Febe misalnya sebagai Yohanes misalnya ya. Adik-adik catat ya. Tante tunggu jawaban kalian. Yang paling cepat dan paling benar akan mendapatkan hadiah. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan tutup, nanti akan dipimpin oleh Tante Firia ya. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Nah, anak-anak tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Akhirnya setelah Nabi Nathan berkata kepada Daud, Daud mengakui dosanya. Nah, demikian juga dengan kita. Kalau kita punya dosa, sering nakal, sering tidak taat sama orang tua, mungkin dikasih tahu ngeyel, kita harus bertobat ya. Sekarang kita akan pujikan sebelum kita tutup dalam doa. Duh, itulah dosamu ya. Oke, musik. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, fahami firman-Nya, sobatku yang setia, lalang menunggumu,
mengucap syukur berterima kasih kalau kami sudah menikmati berkat pagi ini. Kami bisa mendengarkan firman, kami bisa memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau ingatkan kami untuk kami menjadi anak-anak yang manis. Terima kasih, kami percaya berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami semua. Pertemukan kami kembali di minggu-minggu yang akan datang, karena kami percaya Engkau mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Sampai jumpa lagi.